Salawat dan salam mari sama-sama untuk selalu terus kita sampaikan. Semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga para pengikutnya terutama tentunya. Dan mari terus berdoa semoga Allah menggolongkan kita ke dalam bagian pengikut Nabi Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil nunggu saklar ya, namanya apa sih? Saklar, benar ya? Suka ketukar-tukar deh. Kebetulan laptopnya punya ketergantungan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sudah merepotkan. Sebelum kita mulai sambil nunggu laptopnya bekerja, mari kita mendoakan, berdoa untuk kita sendiri, kita semua, dan juga ada saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Mohon maaf kalau saya nggak hafal semuanya. Dan juga ada yang sedang sakit, semoga doa kita ini diijabah, diturunkan segala kebaikan, diangkat segala keburukan, disembuhkan segala sakit, dan diterima segala amal ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ya mudabbiru dabbir, wa ya muyassiru yassir, wa ya musahilu sahil sahil umurana. Wa balligh maqasidana waqdi hajatina wa saddad duyunana wa nuwir qulubana wa sahih ajsadana wa syrah sudurana wa tammim masru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kulla ma'taitana bi fadlika wa mannika ya akramal akramin. Wahai Allah yang maha mengatur, mohon aturlah kebaikan untuk kami ya Allah. Wahai Allah yang maha memudahkan, mudahkanlah segala urusan kami. Sembuhkanlah segala sakit kami. Sehatkan ya Allah jasad kami. Cukupilah ya Allah kebutuhan-kebutuhan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah keberkahan kepada keluarga kami, anak-anak kami, dan segala kelebihan harta dan ilmu yang kau berikan kepada kami. Allahumma gfir lana, Allahumma gfir. Taufik, Pak Taufik ya, Taufik apa namanya? Selamat Taufik, Allahumma gfir, selamat Taufik, Allahumma gfir lana ya Allah, faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabbana taqabbal du'ana wassalatana warruku'ana wassujudana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau udah doa, udah silakan dinikmati sarapan ya Pak. Ya.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oh ya di sini Pak. Alhamdulillah nih saya takjub nih Pak Ustadz alhamdulillah bisa hadir. Saya pikir masih belum boleh datang ke masjid. Alhamdulillah. Dan juga buat Bapak yang sedang sakit semoga Allah angkat sakitnya dan Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa-dosa. Semoga istiqomah kita ya insyaallah terutama istiqomah semoga Pak Anung hadir nggak? Oh hadir. Oh jadi golongan kiri beliau sekarang. Biasanya golongan kanan. Baik ikhwan fillah rahimakumullah. Mohon maaf tadi kalau sholat tidak sesuai dengan budaya yang ada di sini. Itu yang saya kadang-kadang kalau di masjid orang itu suka sungkan untuk jadi imam tuh karena gak hafal kebiasaan di masjid itu apa gitu. Nah, jadi mohon maaf kalau gak persis sama ya dengan kebiasaan di masjid ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ada satu pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang penting sekali untuk kita tanyakan pada diri kita semua. Kita ini kan mayoritas muslim. Masih sekitar 80% lah ya, kurang lebih. Sudah terjadi penurunan. Tetapi, makasih. Mayoritas kita muslim. Tetapi, di tengah mayoritas muslim yang presidennya juga selalu muslim, negeri ini semakin lama justru semakin jauh dari nilai Islam. Yang halal sekarang jadi haram. Yang haram jadi halal. Apa contohnya? LGBT itu haram buat Islam. Tetapi sekarang halal di Indonesia. Halal Pak. Nggak ada larangannya. Dan tidak ada hukumannya buat pelaku LGBT itu nggak ada hukumannya. Termasuk seks bebas. Selingkuh halal Pak. Untuk negeri ini. Nggak ada hukumannya buat orang selingkuh, nggak ada hubungannya orang buat melakukan hubungan seks di luar nikah, nggak ada hubungan, nggak ada hukumannya. Yang selingkuh pun kalau nggak ada yang melapor, nggak ada yang merasa tersakiti, dirugikan, nggak ada. Paling kalaupun dilaporkan hukumannya bukan karena terjadinya hubungan seks di luar nikah, tetapi karena telah mengganggu mengganggu ketenangan masyarakat gitulah kurang lebih ya. Jadi bukan karena dia telah melakukan hubungan seks di luar nikah maka ada hukumannya, enggak ada. Itu makanya saya kemudian menyebutnya jadi halal. Sementara hukum Islam yang halal bahkan wajib jadi haram di sini. Coba ngomong-ngomong tentang khilafah, langsung. Coba bicara tentang penerapan hukum Islam dalam negara atau mengembalikan Piagam Madinah misalnya ya, rame. Saya tidak sedang mengajak kita tiba-tiba, ayo dirikan negara Islam. Bukan, maksud saya sekedar ingin membuat kita bertanya, kenapa ya di negeri Muslim itu kan artinya umatnya, masyarakatnya, mayoritas menyembah Allah gitu ya. Kalau menyembah Allah, tapi kok nggak mau ya ngejalanin hukum Allah, justru yang diharamkan, yang dilaknat oleh Allah, justru dijalankan di negeri ini. Undang-undang dasar itu sampai 4 kali dirubah, sesungguhnya sudah tidak lagi menjadi undang-undang dasar 45. Udah beda sama sekali. Ekonominya sudah beda dari teori ekonomi Pancasila. Bahkan sekarang ini pengusaha asing boleh memiliki tanah di negeri kita.
Wah, yang terbaru tuh peak ya, kurang lebih 70.000 kilometer, Pak. Dan pengusahanya siapa yang ngelola? Kalaupun ada, barangkali ada bangsa Indonesia sedikit ya. Dan padahal itu pantai itu berarti kan persoalannya dengan pertahanan kita itu. Dari mulai Jakarta Utara itu sampai ke Lebak apa namanya? Pandeglang, Serang, sana terus sampai 70, kurang lebih 70 kilometer. Wow, subhanallah. Artinya umat Islam semakin lama semakin enggak bermakna. Kemungkinan bahwa kita akan jadi Singapura semakin dekat. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, lalu ada enggak kesempatan untuk bisa mengembalikan ini semua? Secara teori enggak ada. Enggak ada. Tahun 2019 para pendukung anak cucu PKI jumlahnya di DPR itu 168 kurang lebih. Jadi sekitar sepertiga dari anggota DPR. Nah, dalam sejarah 4865 terjadinya pemberontakan itu selalu ketika para pendukung PKI itu memiliki jumlah yang signifikan. Dan biasanya diawali dengan krisis ekonomi. Sekarang gimana Pak? Pabrik bata aja mem-PHK berapa puluh ribu karyawan, 40.000 kalau tidak salah Pak. Di Tangerang sini terjadi pemutusan hubungan itu sudah puluhan ribu. Belum di daerah-daerah lain. Tetapi justru kita terus mengimpor tenaga kerja asing. Wah itu agak, kenapa orang masyarakat Indonesianya, pribuminya pada kehilangan pekerjaan, loh kok masih ngambil terus dari sekarang kerjasama baru nih dengan Cina itu proyek kereta cepat di Surabaya kalau tidak salah, sampai ke Surabaya. Sementara yang di sini saja biayanya membongkak sampai berlipat-lipat, yang tadinya nggak pakai APBN sekarang beban APBN. Kemarin saya baca di Bocor Alus Tempo ya, bahwa pemerintah kita, Departemen Keuangan, orang-orang calon presiden yang sudah menyiapkan diri untuk jadi presiden ini kan punya program makan siang gratis. Datanglah ke Menteri Keuangan. Di Menteri Keuangan nanya, ini ada alokasi nggak yang bisa dipakai? Nggak ada, 0%. Nggak ada sama sekali alokasinya. Saya ketemu sama salah seorang jenderal, kami diundang Pak di Tangerang. Yang diundang saya lihat ternyata para aktivis Islam di Tangerang Raya. Saya yang nanya langsung, Pak Jenderal, ini makan siang gratis dari mana ya biayanya? Apa kata jenderal itu? Oh, Indonesia ini banyak harta-harta tersembunyi yang enggak ada dalam terdata oleh APBN. Jadi program makan siang gratis ini program tersembunyi Pak, apa gimana nanti? Kan kalau uangnya enggak terdaftar di APBN enggak bisa digunakan dong untuk dia agak terdiam. Saya tidak sedang menjelekkan program itu bagus, 100% bagus. Cuma memang saya sekedar ingin mengatakan bahwa ekonomi kita lagi nggak siap. Menunjukkan bahwa kita ini lagi drop Pak, turun. Coba harga-harga naiknya luar biasa. Dolar berapa Pak sekarang? 16.000 ya. 16.000 dolar sekarang. Dulu dolar 16.000 itu Soeharto jatuh ya. Dolar 16.000 dulu yang membuat Soeharto jatuh salah satunya dolar 16.000. Artinya menunjukkan tingkat keterpurukan ekonomi kita lagi dahsyat luar biasa. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ada jalan keluar. Secara teori nggak ada Pak. Dari sejak tahun
45 sampai sekarang posisi umat Islam itu bukan menaik atau mendatar, tapi menurun terus sampai sekarang. Dulu saya sering bilang orang kalau ada ketahuan berduaan, apalagi sampai melakukan seks bebas di luar nikah, wah hukuman masyarakat tuh gila ini. Saya sempat menyaksikan orang diarak sampai keliling kampung. Sekarang cukup dikawinin. Menunjukkan apa? Menunjukkan semakin kita membuka diri terhadap hal-hal semacam itu. Coba cari data Pak, ada penelitian menyebutkan itu 80-90% pacaran itu isinya seks. Hati-hati orang yang berpacaran, punya anak yang pacaran itu penelitian 80-90% itu isinya seks. Dari mulai, mohon maaf ya, dari mulai yang paling ringan sampai yang paling berat. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, karena coba perhatikan ini. Kalau batu di bawah itu kita ibaratkan sebagai amoralitas, sikap tidak bermoral. Maka inilah sikap masyarakat kita sekarang terhadap amoralitas. Apa gambarannya Pak? Acuh. Oh, ada yang mau membenahi atau mau menyingkirkan pun dilarang. Nah, siapa yang menyingkirkan? Orang yang disabilitas, yang melemah, mustadafin yang menyingkirkan justru. Bukan orang yang sehat, orang yang katanya hartanya banyak, badannya sehat, pikiran, pendidikannya tinggi. Bukan, justru orang yang mustadafin sekarang. Orang-orang yang lemah yang justru berusaha untuk memperbaiki negeri, memperbaiki masyarakat. Orang-orang lemah. Jumlahnya lemah. Orang Islam di Indonesia jumlahnya banyak itu ada orang dari kejawen karena wajib untuk punya agama 5 agama maka harus memilih mau sebenarnya agamanya apa harus dipilih salah satu dan yang paling banyak itu dipilihnya Islam. Kejawen terus apalagi termasuk yang di Baduy itu yang nggak punya agama pun harus ber-KTP, harus milih salah satu agama. Jadi banyaknya umat Islam itu bukan karena mereka memang paham Islam, mereka pilih Islam, tetapi karena sekedar mengisi ruang kosong administratif saja. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa akhlak, moral, ajaran dan pembelaan agama, persaudaraan Islam itu sesungguhnya di Indonesia ini sekarang sedang diintimidasi. Jadi susah untuk bangkit. Apa misalnya? Ya yang sederhana saja dulu ada program sampai sekarang ya, moderasi agama. Nah program moderasi agama sampai-sampai pesantren itu sekarang banyak yang ngajak murid-muridnya itu ke sekolah di gereja Pak. Ada ya di YouTube ya. Oh, itu mengunjungi gereja, pura. Apa pentingnya? Yang disebut toleransi itu artinya kita tidak mengganggu orang. Membiarkan. Menghargai, menghormati keputusan orang. Enggak perlu juga tahu-tahu tentang ajarannya. Saudara sepupu saya, adik sepupu saya kuliahnya di mana itu yang apa namanya ya? Yang di Semanggi itu apa? Sekolah Kristen Katolik itu? Hah? Atmajaya. Oh, itu Atmajaya. Sekarang sudah punya anak dan saya tanya, alhamdulillah ya, sekarang sudah pakai jilbab, terus bisa ngaji. Lah iyalah, baru sadar sekarang bahwa ternyata ilmu rendah. Kalau dari dulu aja belajar agama,
Anak-anaknya udah SMA, ada masalah lah biasa ya, tapi dia dan yang saya ingin katakan bahwa dia menyesal sekali. Justru dia lebih banyak tahu tentang Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dibandingkan ayat Al-Quran. Yang saya ingin bilang adalah banyak orang tua yang justru menyekolahkan anaknya ke tempat-tempat itu dengan alasan, wah lebih bagus, kualitasnya lebih bagus. Nah, itu menunjukkan bahwa kita lebih mengutamakan urusan dunia. Ikhwan fillah rahimakumullah, sekarang ini kita ini tanpa kita sadari jadi penentang Allah tuh. Allah bilang begini, inna akramakum indallahi atqakum. Orang mulia di sisi Allah itu orang bertakwa, ya Pak ya. Kalau kata kita apa Pak? Sebagian Islam. Orang mulia itu adalah orang berduit. Makanya lihatlah cara kita nyari duit. Kita bisa dari pagi sampai pagi lagi, dari gelap sampai gelap lagi bekerja. Kita rela untuk melakukan apa saja, dapat perintah apa saja dari atasan untuk bisa dapat gaji. Untuk bisa tetap diakui sebagai pegawai. Tapi bangun malam, beratnya luar biasa ya. Salat duha, wah alasannya banyak sekali. Zikir dari sepanjang perjalanan dari rumah ke kantor, wah itu pun banyak lupanya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah kehidupan akhirat, jangan lupakan kehidupan dunia. Kita bilangnya apa? Kejarlah kehidupan dunia, urusan akhirat sekedar jangan dilupakan. Jadi asal sholat, kita sholat juga subhanallah cepat sekali. Nah ikhwan fillah rahimakumullah, ini kurang lebih kondisi masyarakat menurut Hasyim Muzadi. Mohon maaf ya sayang, suaranya ada dari situ. Kedengeran nggak? Nah, ini 2012 Pak. Kayak Hasyim Muzadi menjelaskan bahwa di Indonesia itu yang terjadi adalah pemiskinan. Sengaja dimiskinin Pak. Ada proses sengaja, oleh mana? Asing. Loh kok bisa? Lewat tangan-tangan para anggota DPR termasuk ulama. Melalui undang-undang. Bapak ingat nggak peristiwa di Aceh? Aceh itu adalah negeri daerah Indonesia yang nggak pernah terjajah sebelumnya. Gitu. Sementara yang lainnya sudah terjajah. Yang membuat mereka kuat adalah Islam, yang membuat mereka terus berjihad Islam. Tapi kemudian caranya untuk bisa meluluh lantakan Aceh adalah mengirim orang ke Mekah untuk belajar di Mekah. Lalu didatengin ke Aceh dengan nama Abdul Gofar, yang sesungguhnya nama aslinya adalah Snukhor Gronje. Dirubahlah cara berpikir orang Aceh yang tadinya menolak penjajahan, jadi mulai ada yang menerima, ada yang dianggapnya sebagai boleh, ini sekarang juga begitu, nggak apa-apa orang datang ke sini. Orang ngebantuin kok kita belum mampu, tenaga kerja kita belum mampu, nggak apa-apa mereka datang, ayo datengin ke sini semua. Kayak begitu modelnya. Maka akhirnya berdatanganlah orang-orang Belanda sekutu itu ke Aceh dan akhirnya Aceh porak-poranda. Dan wallahu alam bisawab. Di TV One kalau tidak salah dibahas tentang Konawe, itu Maluku Utara kalau nggak salah ya. Di daerah Maluku Utara nggak cuma Konawe saja, bahkan ada wilayah yang kalau kita mau ke situ, mau kerja di pabrik itu harus bisa bahasa Mandarin. Coba bayangin di Indonesia, di negeri sendiri kita mau kerja syaratnya adalah bahasa asing. Coba betapa mulai kita ini mulai tidak berdaulat gitu ya. Kita ini sekarang sesungguhnya Bapak Ibu mohon maaf nih saya serius mengatakan bahwa kita ini sebenarnya satu minoritas. Yang kedua sudah mulai jadi tamu di negeri sendiri.
Oh enggak, saya sholat masih bebas kok. Iya ya, tinggal nunggu waktu aja itu mah. Bertahap, enggak dari situ. Proses penghancuran umat Islam, kalau langsung dari sholat berontak kita. Tapi justru dari ketahanan, dari akidah, dari akhlak. Kita sekarang mulai familiar dengan sikap-sikap tidak berakhlak. Coba lihat, kita terima ya, kita harus menerima hasil dari Pilpres, harus terima. Dan gak boleh caci maki, gak boleh memusuhi. Tetapi kalau ada kesalahan di dalam proses itu, di mana saja, proses apa saja, pilkada nanti, itu tetap harus benar salah itu harus clear, jelas. Tetapi sekarang kita debat. Wah ini benar apa salah ini? Mempergunakan kekuasaan benar apa salah? Wah kita berdebat tentang itu. Seolah-olah kita sudah mulai kehilangan kemampuan untuk membedakan benar dan salah. Itulah yang kelihatannya mulai dicabut oleh Allah. Karena kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'alakum furqana. Jika engkau bertakwa, maka Allah akan memberikan kemampuan furqan, yaitu kemampuan membedakan benar dan salah. Nah, kemampuan benar dan salah kita sudah mulai hilang nih. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, diterusin nih Pak Hasyim Muzadi. Outsourcing. Nah, diliberalkan Pak. Nah, kurang lebih begitu Pak. Waktu Pilpres kemarin, kita milih anggota DPR, presiden. Kalau dulu, kalau ada yang nyogok, kita ribut. Nah kalau sekarang, ditungguin malah. Salah sempat ada yang nanya ke saya, kok di sini nggak ada yang serangan fajar ya? Kenapa emang? Iya saya nunggu dari kemarin, kok nggak datang-datang serangan fajar? Malah ditungguin sekarang. Serangan fajar masyarakat kita itu kurang lebih. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Krisis biasa dijadikan pintu gerbang kekacauan. Krisis apa? Moral. Yang paling utama adalah itu menunjukkan bahwa kita semakin gak bersyukur pada Allah. Dulu di Baghdad, Abbasiyah, disebut sebagai kekhilafahan Islam itu hancur Pak. Karena dihancur oleh pasukan dari Mongol. Pemimpinnya Hulagukan. Setelah buku-buku dibakar, masjid dibakar, orang-orang dibunuh, dipanggil ulama. Enggak ada satupun ulama yang berani menghadap Hulagukan. Kenapa? Takut dibunuh. Ada seorang anak muda, masih muda, ulama muda, jenggotnya juga belum numbuh. Disebutnya di dalam sejarah itu, dia ngajar madrasah, pengajar madrasah, guru. Cuma dia yang berani datang ke Hulagukan. Dan Hulagukan bertanya, apa yang membuat saya bisa datang ke sini, menguasai negerimu? Nah ini kurang lebih. Itu kurang lebih sama lah ya sama kita nih sekarang nih. Kita nih tingkat kesyukuran kepada Allah nih semakin lama semakin menurun habis.
Kemarin diskusi lebih tepat ke caci maki sih ya. Di medsos itu banyak orang bicara tentang musik Pak ya. Baca apa? Musik. Orang ada yang kelompok yang menganggap musik itu haram lalu mencaci maki person bahkan mengkafir-kafirkan orang yang menghalalkan musik. Musik itu perbedaan pendapat di kalangan ulama itu sudah ratusan tahun. Jadi nggak mungkin tiba-tiba kita bisa menyamakan persepsi itu saat ini. Kayak sama dengan kunut. Kunut subuh ratusan tahun nggak mungkin tiba-tiba dengan mengatakan bid'ah lalu kemudian selesailah urusan. Nggak mungkin. Kita harus saling menghargai perbedaan itu. Tetapi ikhwan fillah rahimakumullah, musik itu terbagi 3 ulama itu. Nggak bisa disebut jumhur ulama, nggak ada. Terbagi 3 pendapat ulama. Yang menghalalkan mutlak, yang mengharamkan mutlak, ada yang di tengah-tengah yaitu selama musik itu bisa mempengaruhi, memperbaiki, memelihara iman, halal. Tetapi kalau musik itu melemahkan iman, maka haram hukumnya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita ngedengerin musik sepanjang hari, jelas akan merusak iman kita. Musik itu hanya digunakan ketika itu diperlukan, dan di dalam musik itu juga harus diperhatikan syairnya. Banyak syair-syair yang kufur, begitu kita mengucapkan langsung kufur Pak kita. Misalnya, jiwa dan ragaku hanya diberikan kepada engkau kekasihku. Itu langsung kufur itu kita. Saat itu juga kufur kita. Saya nggak menyebut kafir ya, kufur. Karena jiwa raga kita ini hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ucapan kita ketika kita sholat atau perjanjian kita dengan Allah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita waktu dibentuk ini, waktu diciptakan, lahir ke muka bumi dalam keadaan sempurna, cakep. Tapi kita kemudian hari ini merusak diri kita sendiri. Tetapi yang bisa selamat cuman orang-orang beriman dan beramal soleh. Nah, ikhwan fillah, karenanya ini berdasarkan karakter nih, bangsa Indonesia, kita ini hanya bisa bangkit kalau ada pemimpin yang ngajak kita bangkit. Kalau zaman dulu itu kayak Hasyim Asy'ari lah dengan resolusi jihadnya. Bapak, Ibu, saya sekedar mau ngingetin nih. Indonesia itu oleh PBB sudah dianggap negeri terjajah yang gak bisa lagi merdeka. Mau diserahkan kepada Belanda sebagaimana Malaysia diserahkan kepada Inggris. Indonesia itu begitu Pak. PBB sudah hampir menandatangani itu. Yang membuat gagal, gak jadi, itu karena resolusi jihad itu. Resolusi jihad, umat Islam berjuang membuat dunia melihat, oh masih ada perlawanan. Akhirnya melalui resolusi jihad itulah Indonesia bisa merdeka. Siapa? Resolusi jihad itu isinya umat Islam. Dan Indonesia selalu akan mengharapkan umat Islam yang membantu. Minoritas apa mayoritas? Minoritas yang berjuang itu. Sebahagian enggak berjuang. Tetapi walaupun minoritas karena jumlahnya lumayan banyak, maka. Tetapi ikhwan fillah rahimakumullah, orang sejenis Hasyim Asy'ari ini siapa? Dulu kita sempat ngarepin, wah ada nih tokoh gitu ya, yang ngajak kita. Sekarang semua tokoh-tokoh itu jadi umat Islam susah untuk bangkit. Keluar dari semakin dihalalkannya seks bebas, LGBT, nyaris nggak ada jalan keluarnya. Negeri ini undang-undangnya semakin lama semakin dikuasai oleh asing, nggak ada jalan keluarnya. Akan terus begitu, termasuk juga periode sekarang. Untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya ngajak. Saya sudah, kalau gitu nggak usah mikirin, nggak usah terlalu terfokus pada urusan negeri yang besar ini.
Karena yang membuat negeri ini rusak itu diawali dari pribadi-pribadi yang rusak. Dari keluarga yang rusak. Akhirnya masyarakat jadi rusak. Karenanya yuk kita fokus saja sekarang memperbaiki diri dan keluarga. Mudah-mudahan nanti itu menular kepada masyarakat. Apa contoh bahwa diri dan keluarga kita udah rusak? Ayo yang ringan-ringan sajalah. Kalau kita bapak-bapak punya anak atau yang kalau ada anak muda mau cari istri. Kan kalau ditanya kenapa menikah, cita-citanya adalah ingin mawadah warahmah ya, Pak Anung ya. Tetapi waktu milih istri yang dipilih itu yang gimana Pak? Dicari dulu yang hafalan Qur'annya banyak, hadisnya banyak, terus dicari yang penerapan Qur'annya banyak, akhlaknya sesuai dengan akhlak muslimah, atau cantik nih, wih mulus, bajunya singset, merecet, keblingset, mampet, wah kelihatan bohai gitu, androknya 100 meter di atas lutut. Mana kira-kira yang dicari oleh anak-anak kita Pak? Itu sebagian besar anak-anak kita yang dicari yang pertama adalah cantiknya, moleknya, seksinya, lekukan tubuhnya. Kalau yang dicari itu adalah yang akan membuat mawadah warahmah, harusnya yang dicari dari pesantren mana, madrasah mana, atau hafalannya berapa, atau pemahaman terhadap Qur'annya gimana, kan itu yang dicari harusnya. Terus bapak-bapak nih yang udah nikahin anak, pernah nggak kalau yang punya anak perempuan terutama, pernah nggak dihadapkan itu calon mantu lalu ditanya, nak menurut kamu Islam seperti apa? Kurang lebih gitulah. Mengetes sejauh mana pemahaman keislaman anak itu. Itu kewajiban Pak. Itu wajib, sifatnya wajib. Kalau enggak dilakukan, bukan pertanyaannya, tapi memastikan bahwa calon mantu kita kenal agama wajib. Enggak dilakukan dosa. Itu dosa Pak kalau nggak dilakukan. Karena berarti kita melepas kewajiban kita sebagai orang tua, membiarkan anak perempuan kita menikahi yang kita bahkan nggak tahu agamanya kayak apa. Tapi itu kan biasa di sini. Nah itu menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat kita itu sudah semakin jauh dari agama. Karena itu yuk sekarang fokusnya nggak usah mikirin wah negeri ini. Ya maksud saya bukannya haram memikirkan itu, tapi jangan habiskan energi kita untuk membicarakan hal-hal yang besar, tetapi yang kecil terlupakan, yang justru fundamental, yaitu sudah sebesar apa, sejauh mana kita memperbaiki diri, ifda binafsik itu. Sebesar apa Al-Quran itu kita terapkan. Gini deh, punya anak kecil, punya cucu, pernah nggak ngajak anak-anak kecil kita sholat subuh di masjid? Punya cucu minimal bapaknya ditanya, nak anakmu bawa ke masjid, pernah nggak kita begitu? Kalau belum ayo lakukan, kalau sudah ayo terus lakukan, jangan berhenti. Karena itu bagian dari tanda bahwa kita sebenarnya imannya masih bagus. Kalau kita udah nggak peduli. Nah ikhwan fillah rahimakumullah, negeri ini punya masalah sebesar itu paling tidak menurut Muhammad Nasir itu ada 3 kesalahan besar kita itu. Mudah-mudahan saya bisa cepatkan ya. Yang pertama sebenarnya kita nggak yakin Islam itu sempurna. Inna dina indallahil Islam, itu ayatnya kita sudah hafal lah ya. Al yauma akmaltu lakum dinakum, hafal ayatnya bahwa Islam ini agama yang diridhoi oleh Allah, itu kita sudah hafal. Karena memang ternyata beda antara tahu dan sadar. Kita baru sampai pada tingkat tahu, belum sampai pada tingkat kesadaran. Jadi kita nggak yakin-yakin banget sehingga kita mau memakai hukum orang lain. Contoh, sekarang kalau nikah seperti wajib ada organ tunggal, benar nggak Pak? Minimal organ tunggal.
Pernah nggak kita bertanya dalam diri, pernikahan yang Islami itu yang seperti apa ya? Saya pengen menerapkan, saya sudah menerapkan apa belum? Satu. Lalu yang kedua, kalau hadir organ tunggal, dangdut, penyanyinya seksi, apalagi biasanya perempuan penyanyinya, itu termasuk yang dikategorikan Islam atau bukan? Ikhwan fillah rahimakumullah, kadang kita nggak peduli. Nah itu menunjukkan kita nggak yakin banget sama Islam. Kita nggak yakin bahwa Islam itu sempurna, makanya kita nggak pakai. Lalu lagi nikah, belum disahkan, sudah disandingkan ini laki perempuan yang belum menikah, lalu ditutupin lagi pakai kerudung. Dari mana tuh budayanya? Dikasih tahu, pernah ada di satu pernikahan dikasih tahu. Sebaiknya nggak begitu. Itu Islam, enggak, biarin, udah pakai, sampai marah-marah itu orang, udah nggak pakai itu. Tapi yang Islam tuh begitu, orang biasanya juga begini, itu biasanya. Wa ing tuti aktsaromang fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang, kata Allah, itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau ngikutin kebanyakan orang, biasanya begini, biasanya begitu, belum tentu benar, bisa jadi menyesatkan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, inilah yang terjadi di masyarakat kita. Ini contoh-contoh kecil ya. Cara memandang nyari uang. Kita ini luar biasa. Pokoknya kalau ada orang kaya kita muliakan, tetapi orang yang ke masjid, kalimat inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia itu adalah orang yang bertakwa, itu orang yang sholatnya di masjid, itu orang yang menjalani kemuliaan. Nah itu harusnya yang kita muliakan. Orang yang jarang ke masjid, nggak pernah ke masjid, asalkan kaya raya, wah kita hormati, kita muliakan. Subhanallah, maha suci Allah dari perbuatan kita itu kesalahan besar itu. Terus tetangga itu. Lalu cara berteman kita ini seringkali rusak. Memilih pasangan misalnya tadi sudah, dan termasuk pestanya ya, berkeluarga, mendidik anak, ngajak anak ke masjid, nyontohin anak gimana Islam. Terus nah istri nih, ibu-ibu, Rasulullah di jalan bertemu dengan dua orang perempuan. Tiba-tiba saja Rasulullah langsung memberi peringatan kepada dua perempuan itu, jagalah diri kalian dari api neraka, karena aku melihat sebagian besar penghuni neraka adalah wanita. Itu pas ngelihat perempuan itu langsung begitu. Perempuan itu menghampiri Rasulullah bertanya, kenapa begitu ya Rasulullah? Apa penyebabnya? Penyebabnya yang paling besar adalah perempuan banyak gak bersyukur sama suaminya. Ngomelin suaminya, marah-marahin suaminya. Suaminya kalau suaminya nyuruh minta tolong, Bu, tolong kopi dong. Kan bisa sendiri Pak, kan masih ada itu kaki, tangan, dipakai buat apa? Masya Allah Pak. Ngerjain istri aja, saya udah capek ini dari pagi sampai sore begini. Itu. Tapi ini bukan ibu-ibu di sini, bukan. Ibu-ibu di sini mah nggak ada yang begitu. Pak, saya mau ngaji, tolong ya, cuci belum selesai cucian tuh, tolong diterusin cuciannya. Ada yang bilang begini, bertanya sama saya, Tat, sebenarnya itu nyuci, masak, cuci piring, itu sebenarnya kewajiban siapa sih? Saya bilang itu kewajiban laki-laki sebenarnya. Kewajiban perempuan cuma satu, taat sama suami. Begitu, Bu masakin ya, masak. Nah itu kewajiban perempuan, nggak ada kewajiban masak Pak, nggak ada kewajiban mencuci, nggak ada, nyapu, ngepel, nggak ada kewajibannya. Kewajibannya cuma satu di rumah, taat sama suami. Nah begitu suami bilang, Bu ngepel ya, ngepel, nggak usah nanya-nanya. Bu itu daun pohon mangga itu, Bu pohon mangga itu kemarin itu Ustadz Yusuf lewat rumah kita nanyain itu ada pohon anggur, coba kasih itu Ustadz Yusuf. Padahal
saya muji pohon anggurnya itu udah sebulan yang lalu Pak, belum ada yang ngirim anggur ke rumah. Nggak ada yang nelpon itu. Kayaknya lupa itu ngasih tahu istrinya untuk ngirim ke saya tuh kayaknya tuh. Ketupat aja belum nyampe. Apalagi tentang milih pemimpin Pak ya Allah ya Karim. Kita ini bertanya enggak? Mana yang paling dekat dengan Allah? Itu saja enggak. Tapi daerahnya mana? Jabatan apa? Kekayaannya? Hal-hal yang duniawi. Nah kita ini sering bertentangan terus sama Allah. Menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya enggak yakin sama kesempurnaan Islam. Makanya enggak kita pakai. Gitu. Yang kedua itu kesalahan umat Islam adalah nggak sadar sedang dimusuhi, Pak. Kita lagi habis-habisan diserang. Undang-undang dasar kita sudah hancur berantakan. Habis, Pak. Kita ini tinggal nunggu saja. Nah, saya begini, Pak. Mohon maaf ya. Saya menyarankan ke beberapa masjid, termasuk saya ngikutin, Pak. Melakukan maksud saya. Menyarankan ke beberapa masjid karena kondisi kita ini sudah semakin genting, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Untuk latihan silat bawa bapaknya. Serius Pak. Ibu-ibunya termasuk. Saya ada di Perumnas itu Masjid An-Nur namanya, ada pelatihan silat tapi jurusnya cuma 7 saja Pak. Tetapi hanya khusus pada gerakan-gerakan yang kritis. Misalnya kalau dihadang orang, apa yang harus dilakukan, kemana tangan itu. Jadi ada 7 jurus saja itu. 7 jurus itu saja sudah hampir 1 tahun belum selesai. Belum sampai yang ke-7. Karena harus ngapalin, harus praktek gitu. Kenapa begitu? Kita nggak tahu apa yang terjadi. Saya cerita kakek dulu di zaman 65 itu kadang-kadang ada orang tiba-tiba kita lagi lewat habis pulang subuh dibacok. Ternyata sudah kejadian itu di masjid Muhammadiyah di mana itu ya, kita sering melihat tiba-tiba ada yang ngebacok, ada yang menghadang. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, minimal kita menyiapkan diri. Sekarang saya dan keluarga mewajibkan untuk setiap pagi itu ya minimal sepekan itu 3 kali lah itu. Kalau kayak begini kan nggak sempat nih jalan. Dari mulai jalan hanya 3 kilo terus naik nanjak, alhamdulillah sudah sampai ke Legok, Pak. Pertigaan Legok tuh, dari pertigaan Legok balik lagi pulang ke rumah, jalan. Ikhwan fillah rahimakumullah penting karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tanda-tandanya, saya sempat mengatakan kan bahwa 2030 kemungkinan besar Indonesia akan dijajah kembali. Dan 2037 ini prediksi Pak, memang belum tentu terjadi. Tapi lebih baik perang nggak jadi tapi kita udah siap. Daripada begitu kejadian kita nggak siap sama sekali. Minimal kelilingin komplek. Ya, lumayan nih komplek ini kalau dikelilingin 20 kali kayaknya lumayan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga nih, kita ini sama-sama kerja tapi belum kerja sama. Masih Muhammadiyah kerja, Persis kerja, NU kerja, Wahabi kerja, tapi belum kerja sama, malah kadang-kadang satu sama lain saling merusak. Nah ini yang Masya Allah. Boleh silakan nganggap musik haram, boleh silakan. Mau nganggap kunut itu bid'ah, silahkan. Boleh. Tetapi itu hanya untuk diri sendiri. Orang lain punya dalil. Lihat kalau itu perbedaannya sudah panjang ulama, ya masa iya tiba-tiba kita mau menyelesaikan masalah itu dalam kurun waktu singkat, ya nggak mungkin lah. Itu sampai akhir zaman insya Allah akan tetap ada itu. Perbedaan itu. Yang ada harus toleransi. Sama orang kafir aja kita bisa toleransi, masa ya sama saudara sendiri kita nggak bisa toleransi. Nah ini jalan keluarnya. Intinya yang bisa membuat kita selamat cuma satu Pak,
Yaitu kalau kita kembali bersyukur pada Allah. Bersyukur itu rasanya pernah kita bahas. Bersyukur itu artinya menjalankan perintah Allah. Ikhwan fillah, melupakan perintah Allah itu tanda kita nggak bersyukur. Nah, ikhwati fillah, supaya kita paham bahwa kita pasti di antara kita ini ada 4 tipologi ini yang kita miliki. Nih, tipologi itu ada manusia mulia, ada manusia biasa, ada manusia rendah, ada manusia dangkal. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Manusia mulia itu kalau ngomong, nih ciri-ciri kecilnya saja ya. Kalau ngobrol itu selalu melibatkan Allah, selalu Allah. Panas, subhanallah. Hujan, Allahumma shoiban nafi'an, ya Allah berikanlah manfaat dari hujan ini. Masya Allah, alhamdulillah hujan tanah jadi subur, terima kasih ya Allah. Panas terik, ya Allah engkau telah memperingatkan aku tentang api neraka. Kalau lagi ngobrol juga begitu, dahsyat panasnya. Ya alhamdulillah ya, Allah sedang menegur kita. Ngomongnya Allah terus, manusia mulia itu Pak. Ngomongin apa saja dengan istri, kekurangan, ini mahal, cabai. Subhanallah, urusan makan saja bisa membuat kita ngeluh. Apalagi kalau kita sampai masuk neraka, ngeluhnya kayak apa ya mah. Alhamdulillah kita masih bisa makan walaupun mahal. Itu saudara-saudara kita banyak yang kelaparan. Oh beneran Pak, sekarang ya Allah ya Karim. Saya itu sudah mengurangi beberapa tahun terakhir dulu itu membina anak-anak yatim duafa, berkurang. Tadinya kami punya binaan di rumah itu, anak-anak itu wajib untuk ngaji, sekolahnya kami jamin, bukan uang saya, tapi uang jemaah. Nah, karena waktu itu ekonomi bagus, saya mengurangi itu jumlahnya. Dan lagi ditambah lagi, karena harus membiayai ada yang sampai kuliah. Dananya juga terbatas. Nah sekarang saya sedang berpikir untuk menambah lagi, karena ya Allah ya Karim, ternyata orang yang putus sekolah, gak jauh dari lokasi saya kaget sekali. Kampung Cibodas namanya Pak. Itu orang putus sekolah benar-benar karena gak punya uang. Padahal sekolah ya SMP Pak, kalau negeri insya Allah. SMP kan sekarang SMP itu wilayah ya. Apa disebutnya? Zonasi. Nah kalau yang zonasi di tempat saya nih, persis tempat saya tinggal, itu enggak masuk zonasi sekolah SMP negeri 6 yang jaraknya cuma 2 kilo. Kenapa? Karena dianggap terlalu jauh. Kemana? Enggak ada. Lingkungan saya itu nggak dapat tuh zonasi itu. Maka harus ke swasta. Swasta kan harus bayar. Nah disitulah banyak yang putus sekolah Pak. Itu yang sedang kami coba tata di mapping siapa orang tua yang benar-benar nggak mampu. Intinya kewajibannya adalah ngaji itu saja. Orang tuanya mau ngaji sepekan sekali, anaknya ngaji. Kalau nggak bisa baca Quran di rumah dibuka tiap hari gratis, free, yang penting itu saja. Maka biaya sekolah insya Allah. Karena kalau kita ngasih biaya tanpa kita bina, ilmu itu juga akhirnya wallahu alam bisawab ada. Itu pernah juga saya alami. Nggak ada pembinaan, biaya saja. Yang terjadi anaknya ada yang ngebohong, uang sekolahnya, terus putus sekolah juga nggak ngerti agama, akhirnya nggak pakai jilbab. Ada yang salah kayaknya. Lalu kemudian diperbaiki, wajib ngaji. Ditambah lagi, kadang kita menghadirkan guru bimbel. Buat anak-anak itu mereka gratis, kita yang bayar guru bimbel itu, tapi dengan harga yang tentu saja cincai lah gitu ya. Mohon maaf nih, saya tetap ngasih, tapi kemampuannya sedikit. Nah mereka mau tuh, banyak guru bimbel yang punya kemauan untuk membantu itu. Nah itu manusia mulia Pak, yang dipikirin adalah Allah. Kalau lagi ngomong, nah makanya ngomong itu jangan lepas dari Allah. Itu cirinya, tandanya. Manusia biasa ngomong kejadian saja, panasnya luar biasa. Itu tadi ada kecelakaan. Itu datar aja. Tadi di masjid itu bacaannya ada yang lupa imam. Udah selesai gitu aja. Itu manusia biasa Pak. Yang diobrolin adalah kejadian. Itu anak tetangga itu ternyata ya baru tahu
ternyata dia sekolahnya putus. Wah, ternyata dia jarang sholat. Kejadian-kejadian. Nah, manusia rendah itu negatif aja yang diomongin. Wah, ngelihat orang pakai jilbab, jilbabnya warna merah. Biasanya kalau warnanya merah itu suka ngegodain laki orang. Mau ngelihat Pak Anung lewat, Pak Anung mah ke masjidnya juga paling subuh doang. Ya. Kalau zuhur alasannya kekenyangan. Itu Pak Anung yang sono, bukannya ini mah rajin di sini mah. Gitu ya. Ininya bawaannya negatif saja yang dilihat. Punya mantu yang dilihat negatifnya saja. Punya mertua yang dilihat negatif. Urusan mantu mertua, kemarin saya agak geli dengan peristiwa seleb itu mereka bercerai. Ya Allah ya Karim, itu menunjukkan bahwa nggak dididik oleh orang tuanya perempuan-perempuan itu. Masa iya sih ada mertua negor anaknya sendiri yang laki-laki, kamu minum es, bukannya kamu udah nggak minum es. Wah, istrinya tersinggung katanya, karena setiap saat istrinya ngasih es dan suaminya nggak pernah nolak. Tuh suaminya luar biasa tuh sama istrinya, dahsyat. Dia punya amandelnya udah dilepas, sensitif sama es. Nggak pernah minum es. Begitu istrinya nyiapin es, diminum sama dia. Dahsyatnya, nggak nanya-nanya lagi itu. Itu suami luar biasa, tetapi yang kurang ajar ini istrinya menurut saya. Lalu marah-marahin mertua sampai di-upload, bikin konten mertuanya disindir-sindir. Ya Allah ya Karim. Ngelihat sesuatu itu dari sisi negatif saja. Ngelihat orang nggak tersenyum sama kita langsung, sombong. Ngelihat orang tersenyum, kayaknya ada maunya nih. Jadi salah terus. Nah, itu orang rendahan, Pak. Tapi yang lebih dahsyat ini adalah orang yang dangkal sekali. Orang yang dangkal ini adalah kalau ngomong itu tentang saya. Ada tetangga ke masjid, wah itu saya ngajak itu. Awalnya saya ngajak, kalau enggak saya enggak mau dia ke masjid. Masjid berdiri itu awalnya saya tuh yang nyumbang dulu. Begitu pengumuman masjid, alhamdulillah kita ada sumbangan 2 juta dari Bapak Doni, 3 juta dari Ibu Rani. Komentar, nggak boleh tuh begitu. Itu riya namanya. Lalu kemudian panitia bilang, dari hamba Allah 200.000. Nah, itu kayak begitu harusnya. Nggak usah sebutin hamba Allah. Itu saya itu. Itu saya itu. Nah, ikhwan fillah, ngomongnya tentang saya, semuanya saya. Seolah-olah kita yang paling, saya ini adalah orang yang menentukan, bla bla bla. Nah, itu orang dangkal kita. Bukan berarti nggak boleh menceritakan sebagai inspirasi, boleh. Tetapi kalau semuanya tentang saya, hati-hati, kita sesungguhnya masuk ke dalam kategori manusia dangkal. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, yuk untuk bisa sampai ke situ, fokus yuk. Kita perbaiki diri sendiri. Yuk, sholat kita udah sekhusyuk apa? Ingat, sholat itu berhadapan dengan zat yang maha besar. Sudah sehormat apa kita? Yang namanya khusyuk itu bukan pelan-pelan saja. Khusyuk itu memang tenang dalam bicara kepada Allah. Kepada manusia saja kalau kita ada keperluan, kita tenang ngomongnya. Begini Pak, tenang itu sopan maksudnya juga. Begini Pak, saya mohon maaf sebelumnya, saya ada keperluan, bisa nggak Bapak minjemin saya uang? Sedikit saja kok Pak, 4 miliar saja. Buat apa? Kawin lagi gitu ya. Nah, itu bukan Pak Anung kalau begitu, bukan. Pak Anung mah setia orangnya. Ya, setia terhadap 4 istrinya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini yang harus kita lakukan. Yuk kita mulai dari sini. Yuk kita lihat anak-anak kita. Walaupun anak kita sudah dewasa, kita lihat. Kalau anak kita jarang ke masjid, menangislah. Bertanyalah, ini dia jarang ke masjid karena kita dulu enggak ngedidik apa enggak. Karena Bapak yang dilakukan anak dan istri,
Kalau itu akibat dari kesalahan kita, maka kita akan mendapatkan siksanya juga. Anak kita misalnya mohon maaf minum minuman keras karena dulunya kita minuman keras. Anak ngelihat minuman keras dan kita belum sempat mendidik dia untuk tidak menyentuh itu misalnya. Lalu sekarang minum minuman keras. Maka selama itu nggak dikoreksi, maka kita dosa, kita ngalir itu yang disebut dengan dosa jariah itu. Hati-hati dengan dosa jariah. Kita pernah ngomongin orang di depan anak kita, lalu anak kita ikut juga melakukan itu karena contoh dari ayahnya, dari ibunya. Maka selama anak itu melakukan itu, maka itu dosa jariah itu mengalir. Kita melihat istri kita gibahin orang, kita diemin. Disebutnya jayus. Suami nggak tahu diri kata Allah dan Rasulnya. Dan setiap kali istri ngegibahin orang, maka setiap kali juga dosanya datang ke kita. Jadi bukan kita yang nanggung dosa, tapi kita ikut berdosa karena mendiamkan istri. Istri marah-marah, orang yang sesungguhnya tidak bersalah, lalu kita ngediemin. Di situ dosa kita itu besarnya luar biasa Pak, dosa itu. Sampai-sampai Rasulullah menyebut banyak suami-suami yang harusnya masuk surga ketarik ke neraka karena perbuatan istrinya. Sahabat bertanya, loh apakah suami menanggung dosa istri? Bukan menanggung dosa, tetapi suaminya membiarkan istrinya melakukan dosa itu. Nah itu hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati. Bahkan anak-anak juga banyak, kita sudah selangkah mau ke surga ditarik oleh anaknya ke neraka. Kenapa? Anaknya melakukan perbuatan maksiat karena tidak dididik oleh orang tuanya, membiarkan. Waktu anak kecil, anak kita ngambil barang orang lain, lalu kita diemin, bahkan kita belain. Hati-hati itu Pak, kalau itu tertanam di dalam diri anak menjadi habit, maka perbuatan itu juga menjadi dosa kita. Yuk kita perbaiki diri kita dengan ngaji, dengan di rumah itu diskusi tentang agama, ngobrolnya selalu bicara tentang Allah. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan memperbaiki keluarga kita dan itu insya Allah mudah-mudahan akan menular kepada masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua, membimbing kita semua, mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mohon maaf jika ada kata ucap yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.